Dia kaget tuh keluar berduaan, si Agil sama Mbak Sarah. Agil ini Mbak Sarah marah-marah karena pakai baju minim, terus Agil juga lebih marah lagi karena mungkin kayaknya habis tidur berdua. Tidur berdua bukan berarti bertindak. Bisa diceritakan sebetulnya akar awal permasalahannya itu apa sih Pak? Ya kalau Sedikit. gini ya, kalau masalahnya sih penyebabnya itu banyak ya. Ya masalah parkir, lalu katanya ya, pencabulan, pelecehan seksual ya. Kalau parkir saya paham ya. Kalau parkir memang saya sempat membuka lahan ini. Nah ini saya bersihkan semuanya toh. Saya persilahkan untuk parkir Pak Sofyan. Kenapa? Karena lahan parkir yang sebelah barat itu milik orang Bali kan, ditawarkan kepada saya untuk saya beli. Nah, saya beli ini untuk adik saya, mau kalau dibangun kos-kosan kan. Nah, ternyata kan nggak enak sama Pak Sofyan. Nah, 3 hari kemudian Pak Sofyan nggak ngomong, Yai nggak benar saya ini, Yai nggak enak. Loh, kenapa Pak? Lagi sedih saya. Loh kenapa? Ini lahan parkir harus saya kosongkan pada tanggal sekian gitu. Oh baik Pak, itu loh Pak. Nanti itu depan rumah saya itu ada lahan yang sangat luas. Bisa nanti kalau boleh saya beli, kalau nggak boleh saya sewa atau saya bersihkan. Nah, saya bersihkan itu, saya datang ke Pak Mujani, sekretaris RT, beliau kehilangan kontak. Kalau dibersihkan nggak apa-apa. Biayanya itu habis 12 juta itu kan dulu semak-semak itu. Oh depannya semak-semak. Iya, semak dan pokoknya saya membersihkan itu sampai hampir 2 minggu ya, selama 24 jam saya. Dan ini kaki saya masih sampai bengkak, Pak, belum sembuh. Ini kan saya membersihkannya Pak itu awal permasalahan itu mulai kapan sih Pak sebetulnya Pak? ya enggak, lupa saya. Nah itu yang pertama ya. Lalu setelah jadi saya minta supaya urunan 1 juta Pak, padahal dia nggak mau. Mau kok nggak mau bayar tapi ngomong kemana-mana saya minta 1 juta bayar nggak, udah nggak bayar nggak apa-apa. Udah setelah itu jadi tak suruh parkir di situ, malah pakai di depan ini apa, di depan ini Mas, gerbang saya. Nah saya datang dari Jakarta mau ngisi pengajian di masjid, nggak bisa keluar, ngamuk-ngamuk dia. Nah di apa nggak bisa keluar, di situ kan ada mobilnya, akhirnya saya ambil sendiri kuncinya, disuruh sama dia ambil kunci. Saya itu biasa bantu dia untuk para user yang mengembalikan mobil, mereka tidak ada saya terima kuncinya, saya terima KTP-nya saya serahkan. Jadi kayak udah seperti saudara lah. Nah, istri saya mengambil kunci itu, saya memindahkan mobil yang diparkir di depan itu. Nah, karena agak bunyi gitu kan, nah, itu kaget dia kaget tuh keluar berduaan, Agil sama Mbak Sarah. Agil ini Mbak Sarah marah-marah karena pakai baju minim, terus Agil juga lebih marah lagi karena mungkin kayaknya habis tidur berdua. Tidur berdua bukan berarti bertindak ya Mas, kayaknya habis tidur berdua, artinya dia di kamar ini, yang satu di kamar ini, tidak berdua loh ya, kedua-duanya ini bangun tidur itu marah. Ya, tidur apa, bukan menidur ya, jadi itu. Bapak selanjutnya setelah awal permasalahan terkait parkir, kemudian apa sih Pak yang menyebabkan sampai akhirnya terjadi perseteruan yang sempat viral kemana-mana ini? Kenapa ini Pak? Intinya itu kayaknya sih kalau menurut mantan istri saya ya, ibunya ya Hajah Husnul Haidara itu karena ini Mbak Sahara itu kan datang ke sana ke pondok. Kesimpulannya Mbak Sahara ini menginginkan saya nikahi gitu loh, sementara saya menolak karena bukan itu ya, menginginkan saya nikmati ya, saya nggak mau menikmati karena dia sudah sering memberikan roti ya, misalnya dia itu sering memberi roti ya kepada Pak RT sudah sering makan rotinya Mbak Sahara loh, sudah sering katanya loh. Terus ini balik ya, terus siapa lagi itu yang sering makan Pak Nur Hidayat juga pernah makan rotinya Mbak Sarah. Bapak pindah ke sini tuh tahun kapan Pak? Ya bulan November. Oh bulan kemarin ini? Iya, kalau bikinnya udah lama. Ya. Bapak terus update terbaru ini Pak terkait Ya, yang terbaru kami sudah saling memaafkan. Saya sudah biasa Pak saling tegur sapa.
Dulu kalau bertanya sama siapa itu Hilmi nggak berani. Sekarang biasa aja. Saya sudah bebas, mobil saya sudah berani pulang, gitu. Udah nggak ada ancaman lagi. Saya sudah tenang. Dan mereka juga sudah parkir yang tidak mengganggu kami sudah bisa keluar masuk. Dulu di depan ini pagar saya itu ada kandang kambing, Mas. Rencana mau dipagar kandang kambing milik Pak RT bersama Pak Sopyan. Itu sudah berdiri di atas tanah yang kami dulu beli untuk jalan. Bapak terakhir kan kemarin juga dipanggil dari Polresta. Bapak juga melaporkan sejumlah pihak Ya. selain Mbak Mbak Sarah. Ini ya itu siapa dan kenapa, Pak? ya itu ya Pak Nur Hidayat karena mengusir saya, Pak RT yang sudah memukul saya, kemudian Pak Yono yang sudah mengancam saya, lalu Bagas yang sudah memukul saya, banyak pokoknya. Nanti tanyakan pada kuasa hukum saya ya, lupa saya. Bapak terakhir harapannya Bapak dengan kasus yang ini sudah melebar kemana-mana, harapannya intinya apa sih, Pak? Ya saya harapkan ini tidak melebar kemana-mana. Misalnya ini kan dibawa pada isu Wahabi. Ya di sini memang ada gejala-gejala Wahabi itu ada. Terakhir satu kali lagi, banyak yang menanyakan terkait PIN yang sering digunakan oleh Bapak. PIN apa ini? PIN yang ada di Oh ini saya dikasih oleh pensiunan jenderal bintang 3 gitu aja lah. Ibung PIN aja, PIN biasa. Ini milik jenderal bintang 3, saya dikasih. Pak, agenda terbaru habis ini kemana nih, Pak? Ini saya mau berangkat ke Kang Deddy. Ini saya itu biasa ke sana. Saya main-main lah, nggak ada apa-apa, main aja. Nanti saya kok pernah di rumah main ke Kang Deddy, Bandung kan enak jalan-jalan. Terus besoknya saya ke pesantren Orang Haji menghadiri pengajian rutin yang diadakan oleh itu loh Wali Gondrong. Saya kan enggak Wali Gondrong itu. Gus Miftah itu loh Wali Gondrong dia itu. Aku kalau panggilnya Wali Gondrong. Dia wali ya, Wali Gondrong kalau menyebutnya. Pak, ini bisa dijelaskan Pak dalam rangka apa Pak datang ke Polresta Malang Kota ini Pak? Baik kawan-kawan sekalian, selamat pagi menjelang siang. Hari ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa kami datang untuk melaporkan yang bersangkutan berkaitan dengan pelecehan seksual. Itu. Membawa alat bukti apa saja? Nanti alat bukti kami akan berikan ke penyidik manakala nanti sudah dipanggil. Ini kan saat ini kan kami hanya mengantarkan laporannya aja. Pak, mungkin bisa dijelaskan pelecehan seksual itu yang seperti apa mungkin yang dilaporkan ke lanjutan Pak? Nanti biar penyidik nanti yang memberikan keterangan karena itu punya penyidik. Pak, ini laporan tambahan atau apa membuat laporan baru lagi atau seperti apa Pak? Laporan baru. Kan kalau kemarin kan laporan kami kan pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, kami saat ini datang dengan laporan pelecehan seksual. Berarti ada 3 sangkaan dugaan pasal ya Pak ya? Kemarin pencemaran ITE, sekarang ada tambahan 2 lagi Pak ya? Ya nanti kawan-kawan atau dari penyidik yang akan menyampaikan. Pak, yang terlapornya hanya 2 orang atau ada tambahan lagi Pak? Laporannya kami fokus kepada yang bersangkutan. Karena kami tidak mau melebar kemana-mana. Kami ingin masalah ini cepat clear, tidak mau melebar kemana-mana. Urusan prinsipal kami hanya dengan Pak Min. Jadi kami tidak mau melebar kemana-mana. Berarti terlapornya hanya 1 aja Pak ya? Nanti dilihat saja. Pak, kemarin kan sempat memberikan statement bahwa mau menunggu untuk perdamaian pasca Kang Deddy ke Malang itu kemarin. Nah sejauh ini 3 hari pasca Kang Deddy itu gimana Pak? Mungkin komunikasi dan antar dua pihak ini Pak, kelanjutan dengan yang Kami nggak tahu siapa yang memberikan statement itu. Kami kan tidak pernah memberikan statement begitu. Saya hanya menyampaikan pada prinsipnya kami ini ngikut mau kayak gimana yaitu yang penting apa itikat baik. Ya kalau itikat baiknya pengen adem damai kita ikut, pengennya ke ranah hukum kita ikut. Yang nggak kita ikutin nih ke ranah yang rame-rame. Kami ingin Malang ini tetap kondusif, adem, ayem, ya kita jaga bersama kota Malang yang indah ini. Pak, selain laporan tambahan, apa ada pemeriksaan Mbak Sahara untuk? Kami beberapa waktu yang lalu sempat dipanggil ya untuk diminta klarifikasi.
karena berhubung pada waktu itu kami ada agenda keluar kota, kami minta ke teman-teman penyidik untuk reschedule berkaitan dengan kapan waktunya, kan itu kewenangannya teman-teman penyidik untuk mereschedule. Silakan teman-teman nanti klarifikasi atau minta informasi ke teman-teman penyidik. Berarti hari ini cuma penyampaian laporan baru. Betul. Betul. Pak, terkait yang laporannya Pak Yai yang terkait penistaan agama itu seperti apa Pak? Mungkin Pak tanggapannya Pak. Waduh, ada penistaan agama? Iya. Saya nggak tahu. Saya baru dengar malahan dari teman-teman sekalian. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak bisa komen untuk itu. Kalau untuk persekusi sendiri Pak? Yang kayak gimana itu persekusinya? Kami juga nggak tahu siapa yang mempersekusi, di mana persekusinya, kapan waktu persekusinya kami tidak tahu. Silakan teman-teman bisa cross check siapa yang mengeluarkan statement begitu. Gitu ya, teman-teman ya. Mungkin bukti yang kuat apa Pak yang menguatkan itu Pak? Ya persoalan bukti nanti teman-teman penyidik nanti yang akan, silakan minta ke teman-teman penyidik ya. Yang jelas kami datang ke sini kalau tidak mempunyai alat bukti kan nggak mungkin kita datang ke sini. Sama aja kami ini kan memperpelonco diri kita sendiri kalau kita nggak punya bukti. Termasuk video Pak itu yang pernah dikirimkan ke krunya Mbak. Saya bisa jadi itu, tapi kan kita nggak bisa memvonis itu. Cuman nanti teman-teman penyidik nanti yang akan silakan tanya ke teman-teman penyidik aja ya. Pak, ini apakah mempengaruhi juga Pak psikisnya Bu Zahra kan berkepanjangan malah justru? Ya bagi saya begini ya. Siapa sih orang yang ketika ada masalah tidak terganggu? Pasti terganggu. Cuman apakah kemudian memberikan dampak? Saya pikir tidak. Nyatanya Mbak Zahra masih sehat-sehat saja. Cuman sedari awal kami sampaikan setelah kami pegang kuasa, saya sampaikan bahwa ada sesuatu hal yang memang keliru dari prinsip kami berkaitan dengan ya mungkin sikap ya terhadap orang yang lebih tua, dan prinsip kami sudah mengakui dan minta maaf. Saya pikir itu sikap kesatria gitu untuk mengakui kesalahan. Dan teman-teman bisa melihat bahwa prinsip kami tidak pernah itu update apapun di media sosial, semata-mata hanya ingin menjaga bahwa Malang harus tetap aman, damai, kondusif. Silakan teman-teman media menilai siapa yang bikin kisruh. Kalau kami ngikut saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.